Ya, ini sambil nunggu Mas Ardani ya. Cek suara jelas. Teman-teman semua bisa kasih komen. Oke, jelas ya. Mas Naji bisa tolong dihubungin Mas Ardaninya, bisa masuk segera online. Kita mau testing dulu. Mas Ardani, sudah ada yang udah masuk belum? Akunnya yang mana ya? Mas Ardani, sudah ada yang udah masuk belum? Akunnya yang mana ya? Mas Ardani, sudah ada yang udah masuk belum? Akunnya yang mana ya? Pak Arif ngece nih, Pak Arif nih. Zulfi, gimana kabar Bali? Oke, Mas Ardani. Kenapa ini Mas Ardani tidak bisa gabung? Oke, Mas Ardani. Ini kenapa tidak bisa bergabung ya, Mas Ardani ya?
Coba out apa namanya? Keluar dulu Mas Adani terus masuk lagi. Oke, oke, sip, sip. Tes tes. Ya, suara jelas. Video? Gambarnya kok nggak masuk ya? Bentar. Oke, coba. Saya pakai laptop terus pakai headphone. Saya Bentar, pakai bentar. Bentar saya ganti ke laptop lagi ya. coba. Tes. Gambarnya nggak masuk nih. Waduh, apa ya? Bentar. Nah, ini pakai apa? Pakai Udah? laptop. Ya, sip, jelas. Oke, pakai handphone aja ya. Iyalah. Oke, ini udah mulai banyak yang bergabung ya, sambil kita nunggu teman-teman yang lainnya join semuanya. Em, yang belum hadir bisa di chat teman-temannya yang lain. Oke, kita akan mulai 20.10 ya. Ini masih persiapan dulu, 20.10 kita mulai sampai nanti sekitar jam 9 lah maksimal. Seperti itu. Suaranya delay gak ya? Sama apa? Enggak. Enggak ya? Langsung ya suaranya Ya, pas ya. insya Allah. Oke. Ya sambil nunggu-nunggu teman-teman yang lain untuk kesempatan malam hari ini kita ditemani oleh Mas Ardani ya. Nanti memang untuk tema malam hari ini kita akan coba diskusi tentang apa strategi jualan online ya. Karena Mas Ardani ini nanti pengalamannya bisa sharing ke kita semua. Ya pengalaman selama ini untuk membangun bisnis online-nya seperti apa, biar kita ada bayangan realnya, teknisnya, tapi mungkin memang dengan waktu yang cukup singkat, ya bisa lebih secara menyeluruh aja dulu Mas Ardani ya. Jadi kasih Baik. gambaran ke kita semua tentang strategi digital marketing, tentang membangun list building, lalu tentang bagaimana istilahnya yang ampuh lah untuk merekrutnya, kalaupun membangun tim penjualan itu seperti apa, lalu yang efektif mungkin sedikit bayangan copywritingnya nanti Mas Ardani bisa sampaikan di awal, lalu kita masuk ke sesi diskusi ya. Saya bisa tanggapi atau dari teman-teman semua yang hadir bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan lewat komen seperti itu. Baik. Oke, mungkin cukup ya kita mulai aja sambil nunggu yang lain nggak apa-apa. Silakan Mas Ardani bisa perkenalan juga ya, terus bisa langsung menyampaikan uh, materinya. Silakan Mas Ardani. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya menggema Waalaikumsalam. nggak? Nggak, cukup jelas kok. Baik. Nah, baik, kali ini saya coba akan menyampaikan materi
gimana caranya kita supaya bisa bertahan di era krisis ini ya. Mungkin sebagian orang bertahan, mungkin sebagian orang mencoba hal yang baru, karena biasanya dari kerja, kemudian dirumahkan, atau bahkan yang lebih parahnya lagi mungkin di PHK ya. Karena ketika itu terjadi dan mental belum siap, maka akan banyak kerugian-kerugian ke depannya. Nah, di sini kebetulan saya sudah mulai digital marketing duluan, kurang lebih sekitar ya 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Nah, saya sedikit sharing kenapa sih mindset, yang pertama masuk ke mindset dulu ya, mungkin hanya sekilas gambaran kenapa mindset itu penting. Karena pemahaman kita biasanya online itu kan sekedar jualan ya, jualan, buka toko, yang bedanya adalah bedanya adalah dari fisik ke non fisik. Padahal nggak hanya itu, banyak proses alurnya yang harus dirubah gitu. Jadi balik lagi ke model bisnis yang berubah. Ketika kondisi berubah, model bisnis harus berubah. Nah, sebagai pengusaha, baik itu pemula ataupun yang udah pro, kita harus pinter-pinter melihat peluang baru atau cara lain supaya bisa bertahan. Yang saya lakukan selama ini ya mungkin saya sedikit tidak bertampak terlalu besar ya, hanya sekitar 30%-an. Tapi saya bisa share bahwa bangunlah mindset digital itu melalui fondasi-fondasi yang tepat. Beberapa fondasi-fondasi yang tepat itu, yang pertama itu soal misalnya nih ada kita nih di PHK gitu atau nggak kerja. Nah, kemudian kita mencoba menjual semua barang, padahal kita belum tentu paham dengan produk knowledge barang tersebut, siapa target market kita. Jadi kita itu seperti orang tenggelam yang kemudian apapun ada di dekatnya dia pegang. Misalnya jerami, ketika dia pegang jerami, dia pikir bisa ngambang, padahal jerami itu bisa melilit badan dia sendiri gitu. Nah, oke, kalau dipegang itu kayu, kalau misalnya dipegang itu sesuatu yang bikin repot kan malah susah. Jadi di sini saya menyampaikan untuk awal, untuk go digital ini harus tarik nafas dulu pelan-pelan kita. Nah, kita benerin mindset kita tahu tujuannya ke depan sih apa sih gitu loh. Arahnya pandemi ini kemana? Nah, orang pasar ini mintanya apa gitu loh. Enggak misalnya nih, saya ambil contoh aja. Makanan pokok, sembako semua jual. Nggak mesti itu gitu loh. Jadi kita list dulu database kita. Siapa sih teman-teman terdekat kita yang masih trust kalau kita jualan? Nah, apa sih kebutuhan pokok dari database kita? Nah, itu yang perlu kita selami lebih dalam. Tips awalnya gitu, menyelami lebih dalam database dan jangan tergopoh-gopoh. Kemudian kita tahu tujuan kita kemana, perkuat mental kita dengan belajar fondasi-fondasi berbisnis secara online. Untuk awal gitu. Oke. Ya. Oke, saya tanggapin sedikit ya. Jadi memang ketika teman-teman ingin memulai bisnis online atau jualan online, ya. Jadi memang mindset menjadi penting ya Mas Ardani ya untuk memulainya. Ya, benar. Selain mindset, tadi sebenarnya yang Mas Ardi sampaikan ini terkait dengan analisa market dulu berarti ya Mas Ardani ya. Analisa market, lalu di dalam jaringan list database kita itu istilahnya kita analisa itu apa saja kebutuhan utamanya mereka, seperti itu ya. Oke, betul. Setelah kita menganalisa tadi Mas Ardani, terus biasanya yang Mas Ardani lakukan setelah itu apa Mas Ardani? Oke. Setelah kita analisa, berarti kita komunikasikan dulu. Misalnya kita mau kemana, mau barangnya itu, apakah kita sendiri yang ngambil ke supplier, kemudian kita jual ke end user, atau kita ada mainkan di jalur distribusi. Nah, ini balik lagi, model seperti apa yang kita inginkan dalam berbisnis tersebut. Oke, misal kalau secara gampangnya ya untuk dapat uang ya, misalnya, baru di PHK nih, harus dapat uang.
dalami dulu target market, ajak komunikasi konsumen. Oke, mereka berarti di rumah aja, biar aku yang ambil ke supplier, aku antar langsung ke end user. Itu bisa, boleh. Nah, itu tapi ingat balik lagi, itu untuk awal. Karena kita nggak mungkin dong mengorbankan diri kita juga ketika semuanya pada di rumah, kita juga apa takutnya ada terkena bahaya juga. Jadi kita kita main di jalur ngantar ke end user, tapi harus ada distribusinya dong. Misalnya suppliernya kirimnya per berapa hari atau berapa ini. Nah, jadi harus di breakdown dulu, kayak nggak perlu kita tergopoh-gopoh tiap hari kita ngantar tiap hari, jadi kurang efisien juga. Inti yang paling utama itu komunikasikan dulu dengan si calon buyer kita, kemudian komunikasikan juga dengan suppliernya gimana, SOP-nya lah, gampangnya gitu. Oke, ya. Jadi intinya sih kalau setelah kita bisa mulai membidik market yang tepat, lalu kita analisa, salah satu komponen penting kita tetap harus benar-benar menggali secara real ya, komunikasi dengan si market yang kita bidik ya, kebutuhannya apa, keinginannya produk seperti apa, sehingga kita bisa mudah nantinya mencari produk-produk yang sesuai dengan keinginan market. Nah, tadi berarti Mas Ardani untuk yang memang bisa kita lakukan juga nggak harus kita produksi sendiri berarti ya, Mas Ardani ya? Nggak harus. Ya. Oke. Jadi kita bisa nyari produk-produk yang ada di luaran sana, terus mungkin kita telusuri dari sistemnya seperti apa marketingnya ataupun supportingnya dari produk itu seperti apa, baru kita pilih yang sesuai dengan market kita. Seperti itu ya, Mas Ardani? Ya, betul. Nah, itu kan salah satu bentuk produk fisik ya, Pak ya. Nah, kita kalau bicara produk digital, ini juga kenapa saya ada di besok menjelaskan soal kolaborasi yang bisa langsung profit. Nah, saya gambarkan sekilas, kalau produk digital itu gini, orang sekarang ini banyak yang nggak paham jualan online, kemudian mereka cari produk-produk yang menambah wawasan ilmu digital. Nah, di situ kita juga bisa kolaborasi untuk menjualkan produk-produk digital. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tujuan kita apa? Apakah target market kita lihat dulu needs-nya apa, wants-nya apa, fear-nya apa, di bisnis model Canvas itu kan dibahas tuh. Nah, ketika kita sudah mendalami target market kita seperti itu, barulah kita berani kan action untuk pilihan yang kita jual gitu. Oke, ternyata di dalam database WA misalnya, anggaplah WA gampang. WA saya teman-teman juga pada work from home, dan teman-teman oke lah untuk sembako ada, tapi mereka belum bisa untuk menggali lebih jauh dunia digital. Oh ya udah, cari aja teman-teman yang produksi video atau platform yang menyediakan pembelajaran online, kemudian kita dapat dari afiliasinya. Nah, di situ juga kita cukup menyebarkan link-link seperti itu, sudah bisa langsung profit di bulan pertama. Gitu. Nggak perlu yang seperti tadi kita ngambil ke supplier, itu sih boleh juga, gitu, tergantung target market. Jadi intinya harus selami dulu target marketnya. Oke, itu tadi gambaran sekilas ya. Kalau yang sudah pernah Mas Ardani sendiri jalani produknya itu yang mungkin sebelum pandemi ataupun sekarang lagi dijalani, atau yang sebelum dulu deh, sebelum pandemi itu Mas Ardani pernah produknya apa ya yang pernah dijalani? Ya. Kalau produk saya yang sebelum pandemi sih ini ya, minyak kesehatan, minyak kutus-kutus. Nah, itu kebetulan saat pandemi pun orang banyak nyari yang rempah itu, yang herbal. Nah, di situ saya sudah alhamdulillah kurang lebih sekitar 500-an reseller lah ya, 500-an reseller. Dan itu kita bimbing setiap hari, di grup itu ada support system. Jadi kita membangun budayanya dulu ya, membangun ekosistem, dan kita setiap leader-leadernya itu ya, saya ngomongnya leader lah, misal dia udah punya reseller juga. Nah, kita terapkan hal yang sama, saya terapkan ke leader, istri saya sih sebenarnya. Jadi saya funneling untuk masukkan ke grup saya dan bimbingan itu kan nggak mesti saya sebenarnya ya, tapi saya kan set alurnya lah ya, set polanya. Nah, di situ saya
kerja sama istri, istri yang atur untuk, karena kebanyakan ibu-ibu ya mungkin lebih nyaman kali ya. Nah, eh, apa yang diterapkan di saya diterapkan oleh leader-leader dan diduplikasikan oleh reseller di bawahnya. Itu untuk minyak putus-putus ya, kurang lebih 2 tahunan lebih lah sekarang. Kalau untuk yang lainnya, saat awal pandemi itu, bulan Februari awal itu saya ngambil sari lemon juice karena saya melihat peluang bahwa vitamin C akan sangat dibutuhkan. Ya udah, saya bekerja sama dengan salah satu pabrik di Bogor itu. Nah, kami kontak-kontakan, kemudian sistemnya adalah drop. Jadi saya mitra gudang yang menyebarkan ke, kalau distributor udah banyak yang mungkin 100 ya, cuman di under saya itu sekitar 30-an lah. Oke, tadi menarik ya. Jadi saya yakin nih teman-teman juga pengen tahu lebih dalam ya ketika apa ketika Mas Ardani atau dengan istri gitu ya, itu memulainya itu gimana tuh? Mulai mungkin kita bisa eksplor yang kutus-kutus dulu supaya teman-teman tuh ada gambaran realnya, teknisnya itu ketika memulai tuh mulai dari mana sih? Karena banyak di sini yang juga teman-teman yang bergabung itu kan baru mulai bisnis gitu ya, baru mau mulai jualan online, itu nggak kebayang kadang-kadang saya mau mulai dari mana ya gitu loh. Mungkin Mas Ardani bisa cerita sedikit bagaimana memulainya, prosesnya lah, alurnya mungkin jadi bisa kebayang teman-teman semua. Baik, mulainya sama sebenarnya dengan titik mulai kita semua ya. Setiap orang tuh memulai pasti punya alasan tertentu yang sudah nggak bisa lagi diteruskan di bisnis sebelumnya atau kerjaan sebelumnya. Nah, titik kita memulai awal itu ketika kita dulu ada souvenir semi produksi dan anak sudah lagi hamil anak ketiga, mau tiga gitu. Jadi kita sudah agak kelabakan untuk semi produksi ya, semi produksi dalam arti desain. Jadi kita punya custom custom souvenir lah. Nah, ketika sudah berat, nah coba untuk bisnis yang tidak produksi sama sekali gitu. Nah, ini sih pilihan ya. Kebetulan saya SEO-nya itu SEO kanan. Kanan itu ya people marketing gitu. Gitulah pokoknya. Kalau SEO kiri kan akumulator, kreator gitu. Nah, jadi ternyata saya memahami bahwa termasuk salah satu kelebihan saya di marketing, dan kebetulan juga saya sudah sebelumnya paham digital, dan kita juga sudah bikin web untuk macam-macam produk, SEO ini macam-macam produk gitu kan. Kenapa nggak kita coba sendiri, nggak buka jasa, kita coba sendiri pakai untuk di produk yang akan kita jual. Berawal dari satu botol itu kita pakai sendiri. Awalnya nggak ada niat mau jualin sih, pakai sendiri, kemudian udah rasain manfaatnya, coba deh beli dikit, beli 6 gitu, beli 6, akhirnya beli 12, istri yang beli, nggak terlalu tahu saya awalnya. Kemudian sudah mulai agak ada penjualan, terus baru istri bilang ini lumayan loh. Ya udah saya bikinin, Mungkin coba sedikit merumuskan ya. Mungkin sedikit didetailin tadi tuh. Ketika ngejual pertama kalinya tuh apa? Lewat WA ataupun wes pokoknya Oh iya, teman-teman apa iya, gimana? database kita itu udah ada ribuan ya dari customer yang dulu. Mungkin udah awal itu belum ada WA story, itu udah ngumpulin database loh itu, save kontak. Itu WA story belum ada. Udah 4 ribuan, mungkin 6 ribuan. Setelah ada WA story makin giat lagi save kontak ya. Jadi ada beberapa akun kita juga kita pakai. Mungkin saya targetin satu kontak itu minimal 5.000 lah orang-orang yang tertarget, dalam artian paham akan dunia digital, paham akan penjualan gitu loh. Nah, dari situ apalagi ada WA story gitu kan, pertama kita ya coba-coba broadcast segala macam, tawarin teman. Nah, ketika sudah ada WA story segala macam, ada optimasi dan makin belajar lagi dari 12, 60, 200. Nah, kemudian baru kita main ads. Baru saya nyarankan istri saya gini, kalau kita investasi lebih di budget iklan bagaimana? Oke, setuju. Ya udah, saya belajar iklan segala macam, akhirnya alhamdulillah. Oke, kita sesinya ini aja ya, ada sela-sela seperti ini ya, supaya sekarang tugas saya itu ngorek dari narasumber ini deh. Karena gini, teman-teman kan tuh kadang-kadang ya kalau misalnya lebih jauh nanti bicara tentang FB Ads itu
kayaknya sih mungkin tingkat lanjutan deh, karena pembahasannya Iya, akan parameternya gitu. Tapi kita tuh pengen tahu yang cara organik, kan kita bicara digital marketing kan ada yang apa organik, ada yang paid ataupun berbayar gitu, yang pakai FB Ads segala macam. Nah, yang menarik tadi saya dengar ada clue-clue ataupun yang disampaikan itu apa namanya ngumpulin database berarti ya lewat WA gitu ya. ya benar. Oke, oke. Nah, itu kan ceritanya tiba-tiba udah 1000-an tuh, ya kan? Nah, kan teman-teman di sini juga bingung juga itu gimana bisa bisa punya database ataupun nomor WA ribuan itu, mungkin dikasih clue-nya, nggak harus langsung teknisnya. Mungkin karena harus dicontohin, tapi gambarannya seperti apa sih cara yang simple gitu kita untuk mainin database tadi itu. Itu menarik sekali tuh. Silakan Mas Ya, Ardani. kalau saya kan gini, tipenya gini. Sekarang saya mau tanya deh sama Mas Lutfan atau yang hadir. Kira-kira Ya, ya. marketing terbaik itu kira-kira siapa? Kira-kira Iya, apa gitu? ini ada dua pendapat Mas. Kadang-kadang kita bilang ada yang bilang teman-teman, tapi ada juga yang bilang kalau jualan jangan ke teman-teman gitu, malah nggak ada yang beli. Jadi Benar-benar. Tapi ada dua. kalau saya Ya, ya. jualan memang apalagi ke saudara ya susah ya kita. Nah, itu Cuma kan pada mereka ngalamin. itu mereka itu database kita, saudara, tetangga itu database kita, dan mereka suatu saat akan beli ketika kita sudah membuktikan. Jadi nggak usah dilewatkan gitu kan. Tetap orang teman-teman saya kumpul, saya save kontaknya segala macam. Jadi marketing terbaik kalau menurut saya ya adalah ya ini kita teman-teman sendiri itu beli dari teman gitu loh. Sudah saya terapkan sebelum corona ini gitu. Nah, oke, saya menjual-juali kalian, tapi yang saya jual-jualin pertama yang kalian butuhkan, yang masuk akal gitu, yang tidak istilahnya tidak apa ya tidak menguras kantong mereka segala macam. Nah, dari situ walaupun saya awal bisnis itu sejak 2011 ya, 2011 itu saya sudah mulai bisnis. Saya termasuk orang yang kalau pencatatan sih agak kurang rapi ya. Cuman kalau orang kenal orang, dekat sama orang itu lumayan. Jadi saya save aja, saya save gitu. Oh alumni ini, kadang mereka yang nggak ingat saya yang ingat gitu kan. Nah ya udah kita save gitu, akhirnya terjadilah sebuah database gitu tanpa kita sadari. Dan dulu tuh belum tahu sinkronisasi kontak ke apa Gmail itu belum tahu, jadi setiap pindah handphone mesti catat-catat gitu loh, kadang-kadang di SMS-in gitu. Oke, nanti mungkin apa kalau di sesi berikutnya mungkin Mas Ardani bisa sampaikan tuh, kayaknya ada teknik untuk apa manajemen apa database ya untuk kontak ya. Ya, Oke, itu kalau nggak salah pakainya ada juga yang Google Kontak ya, gitu ya. iya benar. Integrasikan dari apa istilahnya data di handphone kita bisa kita masukkan seperti itu ya. Iya, Oke, ya itu menarik sih kalau misalnya didetailin, nanti teman-teman bisa istilahnya kan kadang-kadang kita mati gaya gitu ya. Mati gaya itu dalam artian ya elah di handphone itu ya cuman itu doang gitu. Masa kita mau mau nggak nambah-nambah gitu loh. Mau nambah tuh gimana caranya? Ya paling simple kan kita join ke grup apa misalnya gitu ya. Kita join terus mungkin kita akhirnya ya saya nggak tahu teknik untuk akhirnya kita bisa nyimpen ataupun kenalannya tuh mungkin ada trik-trik gak gitu kalau Mas Ardani itu untuk sekedar ya akhirnya apa kenalan terus saling nyimpen nomor atau itu tuh ada triknya iya. tersendiri gak sih? Kalau kurang interaksi ya, misalnya walaupun kita saling save, cuman kita kurang interaksi, tetap nggak akan terjadi penjualan ya. Nah, Oke. ini apanya dulu deh, agak mundur dikit misalnya. Oke, kita udah hampir semua udah tahu lah ya jadwal-jadwal posting jam sekian jam sekian. Nah, tapi sebenarnya jadwal itu kan gambarannya umum. Cuman kita selami lagi target market kita. Target market kita tuh melek jam berapa. Jarang kan ada orang yang bilang posting jam 11 malam. Jarang. Tapi kalau target market kita memang hidupnya jam 11 malam, ya kita harus posting jam 11 malam gitu loh. Iya. Jadi Kalangan semua kalangan itu harus kamu. dianalisa gitu. Oke. Nah, kemudian satu lagi, interaksi tadi. Ketika mereka jualan dan kita memang butuh, walaupun nggak terlalu butuh banget, dan kita ada budget, coba untuk beli. Misalnya, oh lagi ini buka apa? Buka dapur nih nanti kan. Saya sering beli-beli jualan teman-teman yang baru kenal.
karena di situ mereka bisa trust sama kita. Oke, lagi musim ini kan apa, buka puasa pakai sirup, saya nggak mau beli sirup di swalayan, saya mau beli sirup di kontak database saya yang jual sirup gitu loh. Siapa sih kira-kira teman yang jual sirup? Oke, di dekat-dekat rumah misalnya 30.000, di dia 35, nggak masalah. Yang penting dia ada transaksi apa, interaksi sama kita, dia jadi ingat. Oke, topi masker saya beli, saya ada masker ada topi, tapi ya udah kayaknya lucu deh topi masker, saya beli, oh cuma 50.000, saya beli dua misalnya kan, memang beli dua waktu itu kan. Nah, ibu itu kan jadi nge-save nomor kita tanpa kita minta, nggak perlu, hai save ya, nggak perlu sebenarnya gitu. Oke, ini simple ya, Mas Ardani ini simple ya. Cuman nggak banyak orang kepikiran loh kayak begitu loh. Jadi Iya maksudnya benar. sebenarnya ya apa yang disampaikan Mas Ardani ini kita dapat insight bareng-bareng nih teman-teman ya. Kalau yang nyaksiin langsung nih ya. Jadi sebenarnya budget kita apa namanya budget kita untuk membeli barang-barang kebutuhan kita itu untuk sehari-hari atau bulanan itu sebenarnya bisa kita gunakan, kita optimasi untuk budget marketing kita ya, dengan belanja ke yang lain akhirnya tambah kenalan, terus akhirnya ya akhirnya kita juga bisa promo produk kita gitu, pada akhirnya dia juga akan mungkin apa nanya-nanya atau kita nyampein juga, dia kan juga akhirnya tahu gitu kita jualan apa. Itu menarik sih, Benar. simple. Saya pikir kalau dilakuin secara konsisten aja sih akan nambah database kita tuh tiap hari, tiap minggu, tiap bulan gitu. Oke. Oke, terus kalau terkait sama yang apa Facebook misalnya Mas Ardani ya, itu kan tadi Ya. seputar kita coba tadi agak eksplorasi seputar WA marketing gitu ya. Kalau Facebook gimana Mas Ardani? Ada trik-trik khusus nggak atau Mas Ardani bisa sedikit sampein kayak gimana cara mainnya? Oke, kalau Facebook saya memang lebih seneng iklan ya, karena ya udah otomatis lah kalau udah ngerasain iklan, traffic yang gratisan itu memang agak bikin capek gitu kan. Uh, Cuman ya kalau memang mau digali lagi, oke lah. Misalnya kita sering post, misal siapa yang jualan di sini, posting dagangannya gitu. Ini saya tidak melakukannya ya, karena saya sudah iklan. Tapi ini yang teman-teman saya lakukan atau mentor-mentor lain ajarkan gitu kan. Saya mau buka grup penjualan di bulan Ramadan, komen yang mau nanti saya inbox caranya gitu. Nah, atau quiz tebak berapa jumlah bebek dalam gambar ini gitu kan. Nah, Iseng banget itu benar, tapi reseller saya ini lagi live, mungkin beliau lagi nyaksikan, tembus 500 lebih komen gara-gara cuman bebek doang. Nah, di situ kan algoritmanya jadi naik. Ketika dia posting, orang yang komen, yang like itu, yang interaksi, pasti lihat lagi komenan beliau selanjutnya gitu. Gitu. Banyak sih trik-triknya, cuman kalau yang ingin advance-nya tetap iklan. Kalau yang belum mau iklan, ya dari yang saya sebutkan tadi. Oke, apa mungkin setelah ini Mas Ardani bisa apa namanya kasih kita gambaran, kan setahu saya di digital marketing juga ada pola-pola ngebangun kolam ikan gitu ya. Terus Ya. saluran-saluran apa saja sih yang bisa kita jadikan untuk saran apa ngumpulin database apa segala macam. Mungkin Mas Ardani nanti bisa sedikit kasih gambarannya tuh ke teman-teman semua, atau funneling gitu kan ya. Apa sedikit aja. Ini saya sambil mau izin sebentar ngambil charger dulu. Silakan Mas Ardani. Siap. Ya, untuk funneling ya kita misalnya di grup alumni gitu kan. Dari grup alumni kita tanyain lagi teman-teman siapa yang kira-kira saya ada kelas nih, tertarik nggak di penjualan ini. Nah, misalnya dari grup alumni 200 nanti pasti ada 30 orang yang ikut. Nah, itu kan termasuk funneling juga. Atau ya ngumpul klub-klub motor misalnya. Klub motor nanti di funneling lagi. Siapa nih yang mau kelas apa, ikut kelas WA atau kelas ini gitu. Nah, dari teman-teman klub motor, intinya sih funneling dari teman-teman ya. Atau kalau memang mau iklan, funneling dari iklan tuh insya Allah murah dan tertarget ya. Jadi kelas WA free 3 hari, kita iklan, budget habis cuman anggaplah kita ngiklannya 3 hari, budget habis 150.000. 150.000 udah masuk 150 orang nomor baru dengan karakter yang kita inginkan. Nah, itu termasuk funneling juga, walaupun kita nggak jualan di situ.
kita habis 150.000, kita dapat 150 orang kontak misalnya. Nah, itu funneling juga. Atau liburan kemarin saya sempat ke pabriknya Kutus-Kutus ya, 5 hari, bulan apa ya? Tahun lalu sih. Lupa saya bulannya. Nah, setelah dari pabrik, visit pabrik, saya juga funneling, bikin grup alumni dari pabrik tersebut gitu. Nah, di alumni grup pabrik tersebut saya tawarin juga kelas-kelas. Walaupun di sini bukan niatnya kita ada udang di balik bakwan gitu kan. Sengaja nih dibikin grup, enggak. Kita hanya menyebarkan informasi aja. Jadi terus funneling itu terus dari kalangan sekitar, dari grup-grup gratisan atau gimana, terus aja. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi apa namanya? Ketika kita tadi bilang ada funneling, terus ada kolam gitu ya. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya kan kalau kita di ilmu funneling itu kan bertahap ya Mas Arani ya. Jadi kita nggak bisa langsung main jualan aja sebenarnya. Sebenarnya ke orang lain tuh nggak bisa langsung ujuk-ujuk, pokoknya kita apa namanya langsung setiap hari posting untuk jualan begitu. Berarti kan kita butuh ada apa konten-konten yang sebenarnya mengedukasi begitu ya, Mas Ardani ya. Itu Ya. kalau teknik-tekniknya kan biasanya kita gunain teknik copywriting. Nah, Mas Ardani Ya. ada trik-trik khusus gak sih untuk apa terkait dengan copywriting untuk teman-teman jadi bisa ketika apa publish konten itu ya nggak ngebosenin gitu. Ada gak sih mungkin yang pernah dilakuin gitu? Ya, sebenarnya kan copywriting yang paling handal itu kan emak-emak. Mereka kan jago copywriting. Nah, jadi kalau saya pribadi lebih apa ya? Mereka itu storytelling gitu kan. Kalau saya kurang storytellingnya, saya lebih ke pendalamannya, analisis apa sih pasar yang butuhkan itu. Jadi ketika membuat konten itu ya saya serahkan aja pada emak-emak gitu, istri saya misalnya, atau kita juga bisa kolaborasi sama reseller saya juga ada yang pakarnya copywriting gitu loh, yang udah ikut belasan juta gitu, nulis-nulis gitulah, analisis segala macam tanda tangan. Nah, mereka-mereka itu yang kita kolaborasikan untuk supaya jadi senjata untuk marketing kit ya. Nah, mereka yang nulis, kita yang kemas dalam desain. Nah, jadi di saya bikin kolam tersebut bukan hanya saya sebagai misalnya leader nih gini-gini, enggak. Mereka kasih feedback, mereka mintanya apa gitu segala macam. Nah, kita kolaborasikan bersama karena memang tujuan dari apa ya, industri 4.0 ini kan memang nggak bisa jalan sendiri-sendiri, harus bersama tim, kolaborasi, apalagi nanti masuk 5.0 lagi kan. Gitu. Jadi untuk copywriting saya serahkan pada ahlinya gitu. Iya, iya, iya. Oke, apa namanya? Ini sambil teman-teman kalau ada yang mau langsung bertanya silahkan ya lewat komen apa bisa tulisin pertanyaannya lewat komen. Nanti kita coba apa bahas satu-satu kalau misalnya ada yang ingin ditanyain. Apa ada pertanyaan sebelumnya ya? Ada gak? Belum ada ya? Saya juga ya. Kayaknya masih pada ngasih jempol-jempol juga nih. Iya, iya, iya. Oke, yang mau tanya boleh langsung di komen. Iya. Oke, kalau mungkin sebagai gambaran aja sih, walaupun sebenarnya ini nanti penjelasannya bisa. Oke, nih saya mau tanya silakan CV Karya Insan, mungkin mau bertanya apa? Sambil kita tunggu, mungkin Mas Ardani kasih sedikit gambaran dong untuk yang apa FB Ads ya, gambaran tentang berapa sih budget misalnya conversionnya itu kita budget sehari sekian tuh kira-kira bisa dapat berapa sih leads-nya, lead itu prospek ya ataupun bayarnya atau dalam durasi seminggu itu kayak gimana sih? Mungkin untuk gambaran aja sih buat teman-teman yang lain. Silakan. Ya. Jadi kalau ads ini kan pengaruhnya soal uang ya. Nah, uang ini ada juga pengaruhnya soal mental. Ketika kita ngiklan gede tapi nggak ada hasil, down mental kan gitu. Nah, atau gimana yang menyikapinya, misalnya kita kecil nih, oh saya nggak mau gede dulu, kecil dulu, saya atur budget. Kecil lama-lama nggak dapat hasil, jadi down juga gitu kan. Nah, jadi kepada teman-teman yang mau awal belajar FBS itu memang benar-benar siapin mental dan siapin anggarannya untuk
berapa hari teman-teman inginkan gitu loh. Anggap nih simple, kalau seminggu mungkin terlalu cepat ya, misal misal sebulan deh, kita iklan kan bisa 20.000 ya, 25.000 lah misal satu iklan, kita buat 2 iklan satu hari. Oke, anggaran 1.500.000 untuk 2 iklan per hari, 50.000 misalnya ini untuk pemula ya, misalnya 1.500.000. Kalau bisa memang nggak usah putus, biar algoritmanya jalan terus bagus gitu kan. Nah, ketika ngiklan itu yang pertama disiapin mental, yang kedua disiapin planningnya. Jadi uang berapa lamanya itu dia disiapin. Yang ketiga harus ada yang pinter analisis, yang bisa ngiklan banyak kan ya. Tapi yang bisa analisis belum tentu banyak gitu loh. Nah, jadi harus tahu, dan kita tuh sebagai owner ya, sebagai yang iklan produk kita sendiri, konversinya itu dengan iklan segini dapatnya berapa sih, kan kita sendiri yang ngukur. Kalau kira-kira masih masuk budgetnya, oke, lanjut terus sambil diperbaiki, sambil dibaca lagi, sambil kita belajar. Investasi terbaik menurut saya sih ilmu ya, karena ilmu itu udahlah, mau gimana pun tetap akan menghasilkan gitu loh. Mau berapa, saya pernah ikut satu pelatihan itu ya 5 juta lah ya, 5 juta itu untuk pelatihannya doang, belum untuk transportasi segala macam. Sampai berulang kali, sampai 3 kali ikut, sampai paling jauh di Bali itu yang pelatihan tersebut. Jogja, Bali, dan mana lagi ya, Surabaya, itu sama, pelatihannya sama. Ya udah, ketika saya ngukur, oke, saya menghasilkan dari sini, saya dapat link, saya dapat teman, saya ada project garap bareng, oke, saya ikut. Sama juga iklan Facebook Ads. Teman-teman kalau udah dapat nih ya, dapat dari hasilnya, impas aja deh. Oke, nggak apa-apa. Kalau impas aja lanjutin. Kalau boncos, nah analisis gimana boncosnya. Atau sekarang kan banyak tuh pakar-pakar yang bisa ngasih apa ya, konsultasi gratis malah kan. Ya udah samperin, datengin gitu loh. Oke, oke. Gitu. Itu sekilas ya tentang FB Ads ya. Cuman saya mau balik lagi dulu nih ke tema apa besar kita kan, kita juga di situasi seperti sekarang, pandemi ya, corona, work from home, terus kita harus semua produk harus dioptimasi, marketingnya lewat digital seperti itu ya. Mungkin Mas Ardani ada gak sih saran atau tips-tips gitu ya, ketika teman-teman ini, ya saya yakin teman-teman punya banyak produknya masing-masing gitu ya. Tapi kan kita juga tahu gitu, kondisi sekarang belum tentu semua produk itu bisa diserap oleh pasar gitu loh. Nah ini situasinya gimana kalau Mas Arani nyaranin tuh kayak apa sih kalau misalnya untuk akhirnya penjualan itu bisa tetap optimal di dalam situasi seperti sekarang, seperti itu. Ya, pertama mungkin memang gini, bukan berarti pasrah ya, tapi realita aja gitu. Banyak bisnis yang sampai berapa ya, 80% saya nelfon teman saya itu yang di kuliner, sisa 20% cuma dari omsetnya. Nah, kita realita boleh, cuman kita harus menggunakan apa yang diberikan Tuhan sama kita gitu loh, yaitu akal. Nah, kita analisis lagi. Kayak tadi, oh kenapa konsumen turun, berarti nggak bisa keluar. Ya udah, bagaimana caranya kita mendeliverikan produk kita ke mereka. Mendelivery itu bukan hanya delivery take away gitu loh, tapi value-nya tuh nyampe. Misal apa namanya, anak-anaknya suka donat gitu kan. Nah, jadi apa sih yang bisa membuat mereka itu lagi dan cocok untuk satu keluarga gitu loh. Ya udah, di co-creation itu yang divariasikan ke pembeli yang mengkreasikan sendiri apa yang dia inginkan gitu loh. Misalnya oke, dia mau topinya ini karena di rumah lagi rame dan ini nggak suka ini gitu loh. Ya udah, kita co-creasikan aja sama, jadi kayak apa ya, dari bawah ya, dia di custom top, bottom to top gitu loh. bottom up lah ya. Iya, jadi memang zaman sekarang tuh nggak bisa lagi ego dengan produk kita. Ayo dong realistis. Oke, Produk oke. kita produk kita udah nggak bisa terserap pasar, nggak mungkin kita cari cara macam-macam. Ya pasti tanya dulu pasarnya, kenapa nggak mau nyerap produk kita, apa yang mesti dirubah. Yaitu balik lagi komunikasikan semua dengan buyer kita, karakter pembeli kita gitu. Oke. Iya, jadi sebenarnya Pak balik lagi akhirnya bukan hanya bicara tentang strategi jualannya, teknisnya ya.
tapi bagaimana sebenarnya kita analisanya itu yang cukup penting. Karena saya sering kali tuh ngadepin teman-teman, wis pokoknya mau instan gitu kan. Wih, gimana cara jualan yang laku gitu. Cuman sampai situ doang. Padahal kita bilang, ya emang yang dijual apa? Ya nggak bisa gitu. Ternyata produknya itu udah nggak bisa, nggak ada daya serapnya itu nggak ada gitu kan. Ataupun ya nggak ada keunikannya dan lain sebagainya. Akhirnya susah jualannya gitu. Jadi memang akhirnya balik lagi apa saya pikir sih tadi cukup powerful tuh. Kata kuncinya adalah bagaimana kita benar-benar mengidentifikasi kebutuhan dari target market ya. Jadi komunikasi butuhnya apa sih? Kira-kira nih sekarang lagi yang rame apa sih? Mungkin komunikasi itu ya yang perlu dibangun ya, Mas Ardani ya. Iya, iya, komunikasi itu. Kalau dari pengamatan saya ya, selama masa pandemi ini, yang memang produk yang mau real apa fisik maupun digital itu memang edukasi dan kesehatan. Nah, pilih dua itu aja, edukasi dan kesehatan. Insya Allah akan cepat. Nah, jadi pinternya teman-teman sekarang ini mencari supplier-supplier yang bukan supplier ya, atau penyedia lah, platform yang menyediakan itu gitu loh, supaya cepat profit lah gitu. Intinya dapat duit tapi tidak tergopoh-gopoh gitu loh. Iya, iya, iya. Ya, saya juga sering kali sampaikan ke teman-teman, memang dalam situasi kayak begini juga kita harus ada langkah-langkah yang pragmatis gitu kan untuk pokoknya kita bisa dapat apa penghasilan gitu ya untuk profit dan sebagainya. Ada juga langkah-langkah yang antisipatif yang sifatnya jangka panjang gitu. Ya, jadi mungkin kita pragmatisnya cari-cari produk-produk yang memang daya serapnya bagus, gampang jualnya ya. Mungkin tadi kalau Mas Adani lebih menyarankan di era sekarang ini untuk produk-produk edukasi digital terus sama produk-produk alkes gitu ya. Mungkin seputar itu ya Mas Ardani ya. Iya benar. Oke. Belum ada yang bertanya-tanya nih. Kayaknya asik aja ngedengerin kita nih. Ada semana tadi ya. Nah ini tapi saya bacanya dari bawah nih ya, soalnya scrollnya dari bawah. Oke. Setelah kita dapat database, untuk memaksimalkan database kita agar peluang closing besar gimana, Mas? Nah, ini ada lagi ilmunya, after funneling. Nah, jadi memang ya, kalau bisnis itu nggak cukup 1-2 ilmu sebenarnya. Long life education itu benar. Dan bukan hanya ilmunya doang yang mentok. Modelnya juga, maksudnya bukan hanya kita belajar aja udah sampai habis ilmunya, bukan. Tapi modelnya juga akan berganti-ganti tiap bulan. Bahkan 2030 besok, ada 40% bisnis baru yang bahkan tidak terpikir sama kita sekarang. Coba gimana saking berputar dinamisnya dunia dan peluang usaha. Nah, ini database yang kita dapat untuk memaksimalkannya agar closingnya besar itu gimana? Ya itu, tak hanya cukup di cold, jadi warm, jadi hot, tapi bikin boil sekalian, mendidih gitu loh. Jadi nggak hanya, iya benar, nggak hanya, oh dia nggak tahu jadi tahu jadi suka jadi beli jadi repeat order. Kalau bisa dia tuh jadi maniak gitu kan, fans boy-nya betul gitu loh. Nah, ada iPhone 11 muncul iPhone 12, dia ganti iPhone 12 padahal iPhone 11-nya masih bagus gitu. Nah, cara bikin boy itu saya belajar sama Kode ini itu memang after funneling, memang kedekatan kita sebagai leader, balik lagi ya, kedekatan kita sebagai leader, hal yang kita tawarkan, kenapa dia harus milih Boil itu kita kunci misalnya. Apakah karena reward kah? Ataukah kalau reward mungkin hanya sebatas reward ya, pengembangan diri. Bikin tim kita itu persis seperti kita gitu. Kalau bisa ya, persis seperti kita. Jangan pikir, wah mereka akan keluar nanti. Ya udah kalau mereka keluar duplikasi lagi itu, cari orang baru gitu loh. 250 juta penduduk, kenapa harus baper sama satu orang yang keluar gitu kan? Nah, jadi peluang paling besar itu, yaitu dekati mereka, tanya mereka apa kebutuhan mereka kendalanya di mana, tetap pendekatan emosional dan personal gitu. Oke, saya juga beberapa kali ikut workshop tentang digital marketing ya, sampai saya kadang-kadang punya satu kesimpulan tersendiri gitu ya, ketika saya belajar sama guru-guru digital marketing itu, bahwa sebenarnya tetap basicnya ya human gitu, ya gak? Pada
pada akhirnya senjata yang paling ampuh untuk digital marketing itu tetap balik lagi human gitu. Maksudnya apa sih? Maksudnya human, kok manusianya gitu. Maksudnya pada akhirnya semua menyarankan kita membuat pasukan sendiri masing-masing dari kita gitu ya. Jadi ketika kita sudah menjalankan apa misalnya marketing, terus kita membuktikan kita bisa jualan, pada akhirnya untuk mengembangkan omset kita itu kita harus ngerekrut orang, terus ngajarin, terus yang tadi Mas Ardani bilang akhirnya menduplikat gitu pola Ya, kita ke apa orang lain juga bisa lakuin gitu, akhirnya otomatis apa omset dari tim itu apa besar seperti itu ya. Sama gak sih Mas Ardani ini ya yang didapetin kayak gitu juga ya? ya, benar, persis apa yang saya lakukan. Cuman balik lagi, apakah seseorang ini mau jadi orang di depan layar yang meng-create tersebut, sorry, menjalankannya, atau dia di belakang layar hanya untuk meng-create. Nah, balik lagi ke tipe-tipe orangnya gitu. Kalau saya di posisi saya, kadang saya yang di depan layar, kadang saya yang meng-create, tergantung apa ya modelnya gitu loh, model-model apa yang kita jalankan gitu. Nah, tergantung. Kalau saya nggak bisa satu sisi, satu lini gitu, saya nggak akan malu-malu bilang, oke, kamu kolaborasi dengan saya, kerjasama atau apalah namanya kan. Nah, itu nggak akan malu-malu saya bilang, ya memang kita nggak bisa di lini tersebut, ngapain gitu kan. Oke, berarti sebenarnya juga sangat menentukan ya kita gabung ke komunitas gitu, terus mungkin di komunitas itu ada sharing sessionnya, terus istilah kata nanti ada yang berbagi, lu gimana sih cara jualannya gitu, terus dia sharing. Karena kan pola orang kadang-kadang beda-beda dan dari pola yang berbeda itu kita kadang-kadang dapat insight-nya gitu. Kayak tadi saya dapat insight dari Mas Betul. Tani, simple banget tuh, cuman kayak ibarat kata budget kita belanja itu kita jadikan budget marketing, itu kan pola pikir yang apa nggak semua orang make tuh mindset Rahasia seperti itu. dapur itu sebenarnya. Iya. Itu kalau itu kalau semua orang tahu nanti mereka curigation itu. Jadi wah Ya nggak ini apa-apa. Saya cari cari ide yang lain. ya betul betul. Ya maksudnya wah ini Mas Arani beli sama saya nih, ini tekniknya dia nih gitu ya. Oke Ini oke. kalau ada ibu catering sebelah rumah yang denger, bahaya juga nih. Enggak gini loh, tapi saya balik lagi ya Mas Ardan ya. Kita tuh belajar ya ilmu tentang funneling, kita tahu kita lagi di pasar, lagi dijualin sebenarnya lagi di apa masukin ke dalam funneling. Saya kan juga sering, kita kan semua sering kepapar produk-produk yang baru ya. Tapi kita yang ngerti sendiri, pada akhirnya tetap kita beli juga gitu loh. Karena nggak bisa, Iya, kita nggak bisa nolak. Sebenarnya kita nggak bisa nolak tuh dengan pola-pola itu. Karena kalau saya belajar lebih dalam lagi, itu hubungannya, sorry, itu hubungannya dengan yang namanya apa psikologi pembelian gitu loh ya, itu dengan iya. psikologi, jadi kita nggak bisa nolak dengan psikologi diri kita sendiri gitu, bener ya seperti itu ya kira-kira ya. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait awalnya kita nggak suka, kemudian jadi beli. Nah, di online itu sebenarnya kita kena pengulangan. Nah, kita itu sering melakukan pembelian itu bukan karena kita suka juga, karena pengulangan. 5 sampai 12 kali kita akan tanda itu produk gitu loh. Nah, kita ngambil keputusan itu di 7 atau 8. Ketika kita udah kena 7, nah kita mulai mau nih ngambil keputusan. Tapi kalau udah lewat 8 kesekian kalinya udah, oh berarti enggak gitu. Tapi Itu masuk 5 alam bawah sampai sadar 12 kali sorry, itu ya. masuk bawah sadar berarti ya, itu Iya, hubungannya dengan 5 bawah sampai sadar. 12 kali itu udah masuk ke bawah sadar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak suka dijual-jualin sebenarnya, tapi anehnya kita suka membeli gitu. Nah, itu menjadi suatu tanda tanya bagi kita konsumen dan kita sebagai penjual juga, gimana sih caranya kita tidak menjual-juali tapi buat orang beli gitu. Oke oke oke. Ya, mungkin ini teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ya. Cuman saya mau kasih informasi aja buat teman-teman yang udah gabung di sini ya. Besok Mas Ardani juga ada sesi itu apa namanya benar-benar buka dapurnya lah, ibarat kita coba korek lagi secara teknis ya, mungkin apa yang tadi disampaikan itu sampai dipraktekin gimana sih kalau apa WA marketing, terus ataupun ngebangun apa list building tadi, terus bagaimana sih cara masarinnya yang apa praktis lewat platform-platform sosial media gitu ya. Mungkin itu sesinya besok ya Mas Ardani ya. Jam berapa? Iya, Jam 1 sampai jam 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 4, 4 ya. Oke, itu teknis 3 banget jam. bahasanya ya. Oke. Jadi teman-teman nanti yang mau gabung silakan aja, bisa apa informasinya juga ada di Instagram di Sekolah UKM.
besok kita bareng-bareng lagi dibahas lebih teknis. Saya pun juga terus belajar gitu Mas Ardan ya. Apa karena pasti ada pengembangan-pengembangan teknik-teknik baru yang dimodifikasi dari masing-masing individu gitu. Masing-masing kita tuh memodifikasi teknik-teknik yang kita dapat di luaran sana. Iya, Gini. benar-benar. Oke, oke, oke. Karena memang nggak ada yang murni punya sendiri. Sebenarnya kan ATM, amati tiru modifikasi. Nggak ada hak Ya, paten kita membuat satu teknik baru. Mesti betul. terinformasi dari pengetahuan kita sebelumnya. Nah, tinggal kreativitasnya kita kan mengemas tersebut. Oke, oke, oke. Ya, saya juga sebelumnya pernah dapat yang terkait dengan list building itu, ternyata memang itu powerful banget ya ketika kita bisa mensinkronisasi dari database WA kita, lalu kita masukkan ke dalam Google Kontak gitu ya, terus kita bangun terus sampai tadi akhirnya bisa ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Coba bisa dibayangin nggak kalau misalnya kita ngebangunnya itu di handphone kita, bisa ngehang abis-abisan itu dan kita nggak bisa makainya, nggak bisa secara optimal. Tapi dengan integrasikan dengan platform yang ada di Google, maka teknik itu akan lebih powerful gitu ya Mas Arden. Itu mungkin besok kita bisa sama-sama belajar lagi ya, terkait juga nanti dengan mungkin sedikit gambaran juga sih Mas Arden, nggak apa-apa tuh besok disampaikan juga teman-teman FB Ads tuh, walaupun ya secuil aja lah ibarat kata, karena kadang-kadang saya juga dulu awal-awal cuman dari saya bikin iklan apa terus saya pakai handphone, itu ngiklaninnya pakai handphone, sesederhana itu gitu bisa gitu. Nah mungkin teman-teman tuh dikasih bayangan yang kayak begitu aja deh dulu untuk mungkin walaupun sih saya tahu FBX itu udah tingkat lanjutan ya seperti itu. Ya, Kira-kira kalau untuk kalau besok, besok oke, kira-kira besok bahasnya apa aja nih Mas Aran, ini detailnya lebih apa besok? besok kayaknya memang nggak ada FPS deh. Oke, oke, oke. Besok itu kita ya, Waktunya nggak cukup mungkin ya. iya nggak cukup 3 jam. Wah, kalau mau kopdar beneran yang full day, full day. Oke, ini waktunya tinggal 1 menit tuh, udah tersisa tuh. Closing statement Oh, aja Mas. oh iya ya. Tadi kita langsung cut tadi habis ini. Oh iya ya. Nggak Kalau berasa besok udah ngobrol kayak gini, nggak berasa. tipe-tipe promosi ya. Kadang orang nggak paham juga promosi itu bagaimana. Apakah itu promosi untuk branding dia sendiri atau promosi untuk produk dia sendiri gitu loh. Nah mungkin besok lebih ke teknis tipe-tipe promosi dan database tadi, database building tadi, ngelis yang tertarget bagaimana gitu loh. Apalagi ya besok ya, kolaborasi di era-era sekarang ini yang tepat bagaimana. Menarik juga ya. Yang ya itu, kalau untuk mindset sih ya mungkin agak lebih mendalam sedikit lah. Cuman kalau untuk mindset sudah lumayan kita bahas ya. Nah, apalagi videonya Pak Lutfan di sekolah UKM juga lengkap tuh Iya, tentang ya. mindset. Mungkin yang kolaborasi itu mungkin bisa dikasih sedikit benar-benar teknisnya ngebangun reseller seperti itu tuh triknya Mas Iya, Ardan tuh, karena memang itu udah proven banget, Mas Ardan udah ngelakuin itu kan, ibarat kata iya, bisa dikasih bayangan bagaimana cara ngebangunnya sampai punya 500 reseller dan lain sebagainya, itu mungkin bisa sangat bermanfaat buat teman-teman semua ya, mungkin bisa iya, dieksplor. Oke, ini iya. waktu sudah tinggal 0,3 Oke, 33 detik lagi, kita cukupkan ya. Emang nggak berasa banget sih kalau ngomongin tentang digital marketing gitu, apalagi kita TikTok seperti itu, langsung saling nanggepin ya. Dan harapannya kita minggu-minggu depan juga akan terus seperti ini ya. Akan ada tema-tema baru di IG Live Sabtu malam. Kita terus belajar ya, ada narasumber yang oke-oke semuanya, dia punya pengalaman dan expertise di bidangnya masing-masing.